Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kalian harus mengenal dulu satu tokoh fisika klasik, yaitu Newton atau Sir Isaac Newton. Newton lahir di Westropp, Inggris 25 Desember 1642. Pada usia 18 tahun, Newton masuk di University of Cambridge dan disinilah Newton memperdalam ilmu pengetahuan serta melakukan penelitiannya sendiri. Salah satu hasil penelitian yang ia lakukan yaitu menemukan 3 hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Oke, kita mulai dengan hukum Newton 1. Bunyi dari hukum Newton 1 yaitu setiap benda memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol yang bekerja pada benda tersebut. Apabila jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol atau yang biasa disebut sebagai resultan nol, maka benda tersebut akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap atau tidak mengalami percepatan. Hukum Newton 1 dapat kita jelaskan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika mengendarai mobil. Mobil yang awalnya melaju dengan kencang namun tiba-tiba mengerem mendadak. Fenomena ini menggambarkan bagaimana seseorang yang awalnya duduk terdiam namun ketika mendapatkan gaya rem yang arahnya berlawanan, maka menjadikan resultan tidak lagi nol, sehingga orang akan terdorong ke depan karena untuk mempertahankan kelembaman dan juga inersianya. Dan hukum yang selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi jika sebuah benda memiliki massa sebesar m dan juga mendapatkan gaya sebesar f dan mengakibatkan percepatan sebesar a, maka besarnya akan berbanding lurus dengan f, namun berbanding terbalik dengan massa atau m. Secara matematika, pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan F dibagi M. Dengan keterangan, A merupakan percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian, F merupakan gaya yang diberikan terhadap benda tersebut dengan satuan Newton. Kemudian, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram. Sebagai contoh, apabila kita memberikan gaya pada sebuah benda, maka yang pertama, semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar percepatan yang dialami benda tersebut. Kemudian yang kedua yaitu percepatan benda tersebut juga dipengaruhi oleh massa benda. Jika massa benda semakin besar, maka percepatan benda semakin kecil. Hal inilah yang dimaksudkan dengan percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, contoh hukum Newton 2 dapat ditunjukkan oleh soal berikut ini. Sebuah benda yang bermassa 2 kg ditarik di atas lantai yang licin dengan gaya sebesar 20 Newton. Perkirakan percepatan yang akan dialami benda tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dengan rumus A sama dengan F per M dengan hasil 20 Newton dibagi 2 kg. Maka hasil yang ditemukan yaitu 10 meter per sekon. Dan hukum yang selanjutnya yaitu hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi bahwa gaya aksi dan reaksi ini memiliki nilai yang sama, segaris namun berlawanan. Seperti halnya ketika benda A yang memberikan gaya sebesar F kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar negatif F kepada benda A. Hukum Newton 3 contohnya dapat kita temui di kehidupan sehari-hari seperti ketika ada seseorang yang berenang. Pada saat seseorang berenang dan menimbulkan gaya aksi dari tangan ke air, maka akan menimbulkan juga gaya reaksi dari air ke tangan. Kedua gaya ini memiliki nilai yang sama, namun memiliki arah yang berbeda. Sehingga ketika tangan mengayuh ke belakang, maka orang tersebut dapat berenang ke depan.
massa dari air itu lebih besar daripada massa dari orang tersebut, maka orang tersebut dapat berenang dengan lebih kencang. Beberapa contoh dari kejadian sehari-hari dari hukum Newton 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dorongan kaki terhadap lantai ketika berjalan, sehingga seolah-olah kaki mendapatkan dorongan dari lantai tersebut. Yang kedua yaitu gaya dorong gas ketika roket terbang. Yang ketiga yaitu dorongan dayung yang menyebabkan perahu melaju ke depan. Yang keempat yaitu pantulan bola ketika dilempar ke dinding. Agar teman-teman lebih paham dengan ketiga hukum Newton tersebut, maka perhatikan contoh soal berikut ini ya. Contoh soal yang pertama, sebuah benda memiliki massa 18 kg, diletakkan di atas lantai yang licin, didorong dengan gaya F, sehingga menimbulkan percepatan sebesar 2 meter per sekon. Pertanyaannya, perkirakan gaya F yang mendorong benda tersebut. Penyelesaiannya adalah soal tersebut menanyakan gaya atau F. Seperti pada penjelasan di atas bahwa rumus A sama dengan F dibagi M dapat dirubah menjadi F sama dengan A dikali M, atau gaya sama dengan percepatan dikali massa. Maka akan ditemukan angka 2 meter per sekon kuadrat kali 18 kg. Maka akan menghasilkan 36 Newton. Jadi, gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat tersebut sebesar 36 Newton. Kemudian, contoh soal yang kedua yaitu sebagai berikut. Perhatikan gambar yang kakak tampilkan. Berapakah tegangan tali yang disimbolkan dengan huruf T berikut? Penyelesaiannya yang pertama yaitu teman-teman mencari dengan rumus A sama dengan F dibagi M1 ditambah M2, atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa benda pertama ditambah massa benda kedua. Kemudian didapatkan hasil 40 Newton dibagi 6 kg ditambah 2 kg. Maka akan menghasilkan 40 Newton dibagi kilogram. Maka percepatannya yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Lalu bagaimanakah dengan tegangannya? Tegangan atau T terjadi karena benda bermassa 7 kg yang menghambat pergerakan sistem. Jika kita tinjau di gambar pertama, maka rumus yang digunakan yaitu T sama dengan massa benda pertama dikali hasil percepatan yang sudah teman-teman hitung tadi. Maka akan menghasilkan 6 kg dikali 5 meter per sekon kuadrat. Maka hasil tegangan dari benda tersebut adalah 30 Newton.